10 juta penduduk menganggur. PHK mencapai 7.200 pekerja. Deflasi di dalam negeri. Berita soal ekonomi Indonesia dalam beberapa bulan ke belakang emang terlihat agak menyeramkan. Tapi bukan berarti semua nggak ada solusinya. Faktanya ada loh ilmu khusus yang pelajari soal berita berbasis di media tadi. Namanya adalah ekonomi makro. Penjelasan boringnya, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Atau simpelnya, ekonomi makro ini nih yang mempelajari dan meneliti fenomena yang terjadi di sekitar kita. Contohnya seperti tingkat pengangguran, inflasi, tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, sampai ke kebijakan pemerintah. Ilmu tentang ekonomi makro aslinya lahir dari kondisi krisis loh. Tepatnya Great Depression atau depresi besar yang terjadi hampir 100 tahun yang lalu. Waktu itu, para ekonom menyadari perlunya cara sistematis untuk mengukur perekonomian secara keseluruhan. Tujuannya supaya mereka bisa mempelajari apa penyebab krisis tersebut, sekaligus mencari solusi untuk keluar dari kondisi tadi. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, ilmu ekonomi makro bertujuan untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi, sekaligus memecahkan persoalan yang terjadi di suatu negara. Contohnya seperti menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyetabilkan kondisi perekonomian suatu negara, mengendalikan inflasi, menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri, dan meratakan distribusi pendapatan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, para ahli ekonomi makro membuat prediksi berdasarkan data, modal teoritis, serta tren historis yang pernah terjadi sebelumnya. Data tadi kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro membahas tentang kebijakan fiskal dan moneter, serta hubungan antara perekonomian dan faktor-faktor lain seperti politik, sosial, dan lingkungan. Ada 3 jenis teori ekonomi makro yang lazim digunakan oleh para ekonomi dalam memecahkan suatu masalah. Yang pertama adalah Keynesian. Teori Keynesian oleh John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah dapat membantu menstabilkan kondisi ekonomi dalam kondisi krisis. Contohnya, lewat government spending lewat infrastruktur, menurunkan tingkat suku bunga buat menarik investor, dan sebagainya. Kemudian, ada teori monetarisme dari Milton Friedman yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi, tingkat harga, dan inflasi. Nah, teori ini nih yang menjelaskan kalau mencetak uang sebanyak-banyaknya justru bakal menyebabkan inflasi atau kenaikan harga. Terakhir, ada teori ekonomi makro klasik dari Adam Smith yang menekankan pada peran pasar bebas dalam mengatur kegiatan ekonomi. Simpelnya, teori ini menjelaskan soal konsumen dan produsen yang saling tarik-tarikan soal harga, sampai akhirnya dua-duanya sama-sama puas dan terciptalah sebuah keseimbangan pasar. Kenapa bisa ada banyak teorinya? Nah, beda sama ilmu sains tradisional. Ilmu ekonomi punya banyak variabel yang hampir tidak mungkin bisa dikendalikan. Karena, seperti ilmu sosial lainnya, ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari tingkah laku manusia. Dan seperti yang kita ketahui, terkadang manusianya juga sangat sulit buat diprediksi. Itu juga alasannya teori ekonomi makro terus berevolusi supaya lebih up-to-date mengikuti perkembangan zaman. Di Indonesia sendiri, masih ada banyak PR soal ekonomi makro yang belum terselesaikan. Sedihnya, sampai saat ini, kebijakan yang diambil pemerintah soal ekonomi makro belum bisa dibilang sepenuhnya berhasil. Bukti nyatanya bisa kalian lihat sendiri di berita pembastis pada awal video ini. Endingnya, apapun kebijakan yang diambil pemerintah, ilmu ekonomi makro inilah yang bikin kita semua lebih melek soal masalah-masalah apa aja yang terjadi di sekitar kita. Soalnya, dengan ilmu ini, kita juga bisa ikut menganalisa kebijakan pemerintah kait ekonomi makro. Sekaligus bersiap menyesuaikan diri terhadap kondisi ekonomi ke depannya.